Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan tempat perlindungan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita menghadapi situasi yang sangat sulit. Ketika virus ini menyebar, kira-kira 2 tahun yang lalu, kita mengalami begitu banyak kesulitan. Baik itu kesulitan secara kesehatan, kesulitan secara pendidikan, maupun kesulitan secara penghasilan. Banyak anak-anak kita yang tidak lagi bisa bersekolah. Banyak saudara-saudara kita yang menderita sakit dan bahkan sampai meninggal. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dan kita yang masih hidup, kita ada dalam kesulitan yang sangat besar. Kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan penghasilan yang biasa sudah pas-pasan, sekarang malah semakin berkurang. Dengan situasi yang ada seperti sekarang ini, kita benar-benar ada dalam ketakutan. Dan saudara-saudara, seperti ayat kita yang kita baca, kalau kita membaca keseluruhan Mazmur ini, kita akan tahu bahwa bangsa ini ada dalam ketakutan. Kalau ada bangsa di dunia ini yang fobia atau selalu berada dalam ketakutan, maka bangsa itu adalah bangsa Israel. Tentu kita bisa mengerti mereka ada dalam ketakutan atau ada dalam fobia karena bangsa ini ketika dijajah oleh Mesir, mereka dijajah hampir 450 tahun. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kalau mereka menjadi bangsa yang fobia, maka wajar jika bangsa Israel ini menjadi bangsa yang fobia. Ketika mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, seharusnya tidak perlu memakan waktu yang panjang. Tetapi justru ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Lalu saudara, ketika mereka tiba di tanah perjanjian, lalu mereka berhasil membangun sebuah negara yang memiliki teritorial. Justru di saat itulah mereka berpindah-pindah dari satu imperium ke imperium yang lain. Berpindah-pindah penjajah, mulai dijajah dari Babel, Persia, Romawi, Yunani. Kalau bangsa ini menjadi bangsa yang fobia, maka itu pantas mereka menjadi bangsa yang fobia. Ketika mereka keluar dari Mesir, yang paling mereka takutkan ketika ada di padang gurun adalah gempa bumi. Karena gempa bumi bisa membuat bumi berubah, bumi bergoncang, dan mereka tidak berdaya. Tentu saudara-saudara, kita harus memahami mereka sebagai bangsa primitif yang tidak memiliki alat pendeteksi gempa. Kita yang hidup pada zaman modern saja, yang sudah memiliki alat pendeteksi bencana, pendeteksi banjir, pendeteksi badai, pendeteksi gempa. Tapi ketika bencana itu datang, kita bisa apa? Kita ingat beberapa waktu yang lalu ketika NTT dihantam oleh badai siklon tropis, dihantam oleh badai seroja. Walaupun kita sudah mendeteksi, ada alat pendeteksi, tapi ketika badai itu datang, kita bisa apa? Apalagi bangsa primitif ini. Maka saudara-saudara, jika mereka menjadi bangsa yang fobia, maka itu adalah sesuatu yang wajar atau sesuatu yang pantas. Tetapi di sini pemazmur mengatakan, sekalipun bumi bergoncang, sekalipun gunung-gunung bergoncang dalam laut, berbuih-buih airnya, berbual-bual, tetapi kota Allah tidak akan goncang karena Allah ada di dalamnya. Dan sekalipun bumi bergoncang, tapi sekalipun bencana itu datang, tapi Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara-saudara, mengapa Allah tidak menolongnya pada waktu malam? Bukankah ketakutan terbesar manusia pada waktu malam? Bukankah ketakutan manusia terbesar adalah ketika berada dalam kegelapan? Mazmur ini, Alkitab ini ditulis oleh orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Karena itu setiap kata, setiap kalimat yang ada dalam Alkitab memiliki arti. Tidak sia-sia Alkitab ini ditulis. Allah akan menolong menjelang pagi memiliki 2 pengertian. Yang pertama, Allah akan menolong menjelang pagi, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, persoalan-persoalan, malapetaka, bencana yang terjadi dalam hidup kita,
Allah akan menolong menjelang pagi. Artinya, seperti kata-kata pertama Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuanmu. Allah itu setia dan adil. Maka ketika Ia mencobai kamu, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluarnya sehingga kamu sanggup menanggungnya. Saudara-saudara, pengertian kedua dari Allah akan menolong menjelang pagi adalah pertolongan atas malapetaka, bencana, atau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Pertolongan itu akan datang dari Tuhan, tetapi pertolongan itu datang berdasarkan waktu Tuhan dan bukan berdasarkan waktu kita. Saudara-saudara, apa persoalanmu pagi hari ini? Mungkin anak-anakmu tidak bisa bersekolah, mungkin anak-anak tidak bisa beraktivitas seperti biasa, mungkin engkau kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Tetapi seperti kata-kata pemazmur, Allah itu tempat perlindungan dan Allah itu sangat terbukti ketika menolong kita. Saudara-saudara, apapun persoalanmu pagi hari ini, percayalah bahwa Allah tempat perlindungan, dan sebesar apapun masalah yang engkau hadapi di akhir-akhir ini, Allah akan menolong engkau dan aku menjelang pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari pemazmur bagaimana ia begitu ketakutan karena bencana-bencana, tetapi dia percaya bahwa Allah itu pertolongan dan Allah akan menolong kita menjelang pagi. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.